Bismillah. Oke teman-teman, balik lagi di Handrio Dwi Kusuma. Dan ini perjalananku setelah kemarin ya finish di Jakarta setelah 13 hari. Dan ini hari ke-14 saatnya kembali ke Kalimantan. Jadi rute perjalananku pulang ke Kalimantan dari Jakarta lewati Pantura sampai ke Semarang, kemudian naik KM Dharma Rucitra 9 ke Kumai, Kalimantan Tengah. Kemudian lanjuti Trans Kalimantan hingga Pontianak dan terus ke utara sampai di finish di Kota Singkawang. Di episode yang lalu aku perjalanan dari Jakarta menuju Semarang didominasi oleh hujan yang antara gerimis hingga lebat. Dari Jakarta masuk Bekasi, Karawang hingga ke Subang dan istirahat di Cirebon. Kemudian lanjut besok pagi ke arah Semarang ya, dan akhirnya tiba di Semarang sekitar pukul 9 pagi. Ya, 18 Oktober jam 8.45 pagi aku sudah sampai di arteri Semarang, jalan arteri Semarang. Ya, dia jalur lingkar utara yang menuju ke pelabuhan. Ya, kayak jalur bypass gitu ya. Dan alhamdulillah waktunya terkejar ya. Sesuai prediksi dari Jakarta Semarang 12 jam ya, berangkat hampir jam 9. Kemudian sampai Semarang juga hampir dekat jam 9. Pas banget. Untung alhamdulillah tidak ada kendala apapun di selama perjalanan. Hanya ya ngantuk-ngantuk biasalah. Ngantuk, ada istirahat di Cirebon, Kabupaten Cirebon itu ada SPBU cukup besar di sana. Istirahat dalam 2 jam, 1 jam 2 jam. Kemudian lanjut lagi. Dan sarapan juga sempat di daerah Tegal, Pemalang ya, daerah sana lah, Pantura. Kemudian pas ya sampai di Semarang jam segini. Oke lah, pelabuhan Surabaya lurus. Oke, nah ini daerah flyover Madukoro, daerah Semarang ya, udah masuk Semarang kota. Ini lalu lintasnya dipenuhi sama truk-truk logistik. Nah, karena berhubung hari ini tuh di pelabuhan ada 2 kapal yang sandar. Satu kapal yang menuju ke Kumai, Kalimantan Tengah. Kumai itu Kota Waringin Barat ya. Kecamatannya Kumai, sama pelabuhannya Panglima Utar. Kemudian kapal satunya kemana ya? Ke Sampit atau ke mana ya? Lupa aku. Dia ada 2 kapal yang sandar hari ini, teman-teman. Oke, jadi masih di bypass ya, karena didominasi oleh truk, makanya tuh kalian lihat kontainer itu biasalah, karena pelabuhan peti kemasnya Tanjung Mas itu ada di jalur ini gitu. Nah, setauku kalau daerah Semarang Utara sini ini daerah yang rawan banjir rob, banjir air laut, itu banjir air pasang laut. Nah, jadi sering banjir. Nah, nggak tahu kalau sekarang nih, karena dulu terakhir lewat sini ya sekitar tahun 2012 2014, nah, segitulah. Jadi kalau dulu masuk ke pelabuhan dari arah selatan ke utara itu kan lewat jalur bawah ya, selalu tergenang banjir. Tapi nggak tahu kalau daerah jalur arteri ya. Tapi kelihatannya banjir kok, ini banyak tanah-tanahnya naik ke cor-coran beton. Tetap banjir deh. Masalah yang belum teratasi oleh pemerintah setempat, tapi no problem. Yang gitu-gitu kan merupakan tantangan dari petualangan, dan alhamdulillah dikasih akses yang baik oleh pemerintah ya. Semoga itu jadi ladang amal pahala untuk mereka lah. Di jadwal kapal berangkat jam 11 siang. Nah, ini kan jam 9 nih. Nah, sebenarnya kalau kendaraan harus datang lebih awal lagi ya, sekitar jam 6 jam 7. Kenapa? Sebenarnya kapal itu sudah sandar mungkin tengah malam ataupun subuh tadi.
ya, karena proses bongkar muat tentu makan waktu mungkin 2 hingga 3 jam untuk bongkar aja, belum lagi untuk muat lagi. Jadi memang kendaraan disarankan datang lebih awal banget, 6 jam sebelum berangkat itu harus datang. Dan mudah-mudahan karena ini motor kan, dia bisalah diselip-selipin gitu kan, dengan ekspektasi kalau aku datang itu kapal sudah penuh dengan muatan. Harapannya kalau motor masih bisa diselipin, tapi kalau kalian bawa kendaraan seperti mobil, truk ya gitu, harap datang awal ya, karena di kapal itu kan selalunya parkirannya tuh disusun, mana yang kendaraan kosong, mana yang muatan isi, itu mereka akan selalu pisah kan. Kalau yang ada muatan isi itu selalu di dek bawah ya, karena untuk daya ya yang isi ada di bawah gitu. Kalau yang kosongan dia akan ada di atas, seperti itu biasanya susunannya seperti itu ya. Walaupun dengan resiko kalau kendaraan kosong masuk lebih awal, artinya harus keluar yang akhir, keluar terakhir gitu. Dan ini ke kiri ya, kita emangnya lu diajak ya, diajak sih kalian, aku ajak ke sini. Nah, turun ke bawah. Nah, dulu aku ikut yang sebelah kanan tuh, belok kanan dari arah sana. Ini rawan banjir di sini, dan kita masuk, aduh, ini ke utara, masuk ke pelabuhan, kawasan pelabuhan Tanjung Mas Semarang ya. Banyak kontainer nih, ngapain sih kok pada ngantri, gak ngerti dah. Nah, ini dia pintu gerbangnya Tanjung Mas Semarang, kawasan pelabuhan. Oke, dan sini untuk kendaraan belok kiri. Oke, dan untuk kalian ya, ada 2 akses untuk masuk ke sini. Sini masuknya bayar ya. Ada 2 cara pakai pembayaran, tunai atau non tunai. Kalau non tunai itu pakai e-money. Dan di sini aku e-money-nya belum siap, jadi aku mau parkir motor dulu. Aduh, harusnya siapin di dompet, soalnya dompetnya ribet nih dalam tas. WK. Pinggirin dulu motornya karena yang belakang ngantri. Aku mau bongkar dompetnya dulu, ada di dalam bag, jadi ngasih kesempatan orang lain aja dulu, takut kelamaan nunggu. Nah, sebenarnya sih ada di dalam bag, cuma mau lepas sarung tangan lagi. Nah, kayak gitu kan. Oke ya, harus siapkan e-money atau kalau uang cash tadi di gerbang yang satunya. Oke. Udah keren. Kalau dulu pas pelabuhannya bayar 5.000. Nah, sekarang nggak tahu nih berapa, tinggal tap aja lah. Yang penting udah ada isi saldonya, tap aja udah. Mau kurang 1 juta kek, nggak mungkin juga sih 1 juta. Oke, tap berhasil. Welcome to Port of Tanjung Mas Semarang ya, eng. Nah, di sini agak chaos karena pelabuhan dalam pembangunan. Kayaknya bukan pembangunan, renovasi atau gimana sih. Jadi antara terminal peti kemas, terminal penumpang, kendaraan gitu agak kurang jelas ya petanya. Nah, kayak gini kan, aduh mau kemana nih? Itu tadi, nah ini masih lurus. Itu nggak tahu, itu kayaknya ada ke kantor bea cukai apa segala macam itu. Nah, ini nih yang bikin kacau. Nah, jalannya kan ditinggikan nih karena itu tadi kan resiko banjir rob. Nah, di sini alhamdulillah ada pemerintah lagi naikkan ketinggian supaya enggak banjir. Harus disupport itu. Didukung dong. Nah, kayak dibuatkan jalan khusus gini kan. Nah, itu harus diikutin supaya ini kan untuk macet sebentar tapi untuk keberlangsungan yang lama gitu. Nah, mau ngikutin orang tapi barengannya yang mana? Apa udah telat? Ya udah telat dong, udah jam 9. Nah, ini jadi maju nanya-nanya orang dulu deh kayaknya. Nah, masuk sini sebenarnya, masuk situ tuh. Cuman ngapain maju lagi, tanya orang deh. Nah, tuh ada orang tuh. Pak, terminal. Ah, ini terminal penumpang tulisannya, harusnya belok kiri tadi.
Apa ya Roro? Oh, belok dulu. Makasih banyak. Makasih, Pak. Oke, jadi harus putar balik. Habis tanya salah seorang pekerja di sini. Ini ngeliatin kontainer nih kemana kalau lurus nih? Peti kemas, nggak tahu deh. Iya di peti kemas orang dia bawa kontainer. Nah ini masuk sih ini. Jadi habis masuk pelabuhan itu nggak ada bayar-bayar pas pelabuhan lah apalah gitu. Jadi semuanya include dalam satu tiket yang kita beli di DLU online, DLU Ferry di aplikasi. Cuma bayar itu tadi ya, tap parkir ya, tap masuk pelabuhan. Nah di depan ada kapal kami yang sudah menunggu. Ini apa nih, batu bara apa sebelah kiri nih ya? Tongkang sih Pak. Nah ini dia kapalnya tuh, ada 2 kapal yang menunggu hari ini. Alhamdulillah sampai pelabuhan dan kapalnya belum berangkat. Ini muatannya udah pada masuk kayaknya ya. Kok sepi? Masih ada sih beberapa kendaraan. Cuma yang kemana kapalnya nih? Ini sebelah kiri. Oh depan. Dharma Rucitra 9 yang depan. Wah mantap, kapalnya gede. Nggak gede juga sih. Oh belum naik guys, belum masuk kendaraannya. Oke Pak, parkir dulu Pak. Siap. Aduh klaksonnya bunyi. Aduh. Oke ini kapalnya guys, Dharma Rucitra 9 ya, yang ngantarkan aku ke Kalimantan, tepatnya di Kumai, Kota Waringin Barat. Nah setelah tanya-tanya di mana tempat check-in, itu di pos di luar tuh tempat istirahat supir Roro. Kurang lebih 1 jam akhirnya dibolehkan masuk ke dalam kapal. Oke, momen yang kedua kalinya, momen sangat langka. Naik ke dalam kapal. Nah ini salah satu touring tuh harus naik kapal gitu loh, atau naikkan ke Hercules gitu loh, baru rasanya tuh wow gitu. Nah ini licin. Oke cukup hati-hati di sini. Sepertinya belum ada kendaraan yang masuk, jadi masih lempeng. Ya memang kendaraan kecil lebih dulu. Oh sudah ada kapal. Oh sudah dimuat guys. Jadi memang datang telat kita ini. Nah gitu. Memang 6 jam sebelum berangkat kendaraan sudah harus tiba di pelabuhan. Banyak truk-truk ya logistik ini, bawa cabai, yang bawa bawang. Begitulah. Oh datang dari plat T, ada plat T. Ini pas di hydran lagi, nggak ganggu hydran tapi kan. Ini gimana ya, kalau kebakaran kan motor kita bakal dipinggirin nih, cuma untuk ngambil hose hydran di sana. Waika. Aku mau dagang 2, mau tak standar 2 dulu. Pastikan kalau di kapal di standar 2 ya, supaya supaya seimbang, nggak miring. Oke makasih masnya, mas ABK. Dan sebelah itu nggak tahu siapa barengan nih kemana. Oh ya tadi di counter check-in ditanya, loh kok platnya KB? Iya soalnya kemarin tanggal 16 nggak terkejar kapalnya, jadi saya ambil yang ke Kumai aja, karena sempatnya ya tanggal 18, tepat jam 11 waktu Indonesia Barat kapal diberangkatkan. Ya berarti kedatanganku 2 jam sebelum kapal berangkat itu pas. Ya kalau bisa harus lebih awal titik, terutama untuk kendaraan mobil roda 4 ke atas. Airnya biru, hijau biru, hijau lah. Ya udahlah hijau. Di sana ada kapal Pelni, tebak kapal apa? Kapal apa ya? Kelimutu.
Nah, di depan kalian ini adalah KM Kelimutu, yaitu kapal yang dioperasikan oleh PT Pelni yang melayani rute dari Tanjung Priok ke Tanjung Pandan, Pontianak, Semarang, Kumai, Surabaya, kemudian ke Batu Licin. Dan itu PP ya, rutenya tetap seperti itu. Nah, kemungkinan kapal itu baru datang dari Kumai. Setelah menempuh waktu perjalanan 20 jam, akhirnya tiba di perairan Teluk Kumai, Kota Waringin Barat. Nah, di sini sudah mulai terlihat daratan di sebelah kiri dan kanan. Nah, itu artinya mau sebentar lagi masuk ke pelabuhan Panglima Utar, Kota Waringin Barat. Itu hujan itu. Oke, udah sampai di perairan Kumai, pelabuhan Kumai. Tapi kapalnya berhenti. Mungkin dia nunggu air pasang naik kali ya. Nah, depan sana itu pelabuhan. Kita berhenti. View dari toilet. Kirana di Geladak paling dasar, netrok semua. Motor di sini ya, jauhnya ada plat T, ada Ketapang. Nah, ini Ketapang, ada Semarangan, Kalimantan Tengah. Mantap. Ini ya paling jauh Singkawang. Ada sih paling jauh yang lain. Oke teman-teman, kapalnya udah sandar dan dipersilahkan untuk keluar. Oke, bismillah. Ya, semoga sampai Singkawang dengan selamat. Ya, kali ini ya berkendara lagi. Ini ya satu momen yang excited, yaitu keluar masuk kapal. Ya, terima kasih Pak. Mari ingat kejadian yang ada di pelabuhan Semayang sekitar Januari apa kapan ya kemarin ya, yang kapalnya itu loh miring, kemudian isi di dalamnya saling tumpang tindih. Nah, itu memang kalau kalian ngerasa di dalam kapal, terutama di geladak ya, hindari untuk berada di bagian geladak sebelum kapal benar-benar sempurna berhenti ataupun kendaraan-kendaraan besar keluar. Kenapa ya, kalian lihat sendiri tadi begitu rapat, begitu celah-celahnya itu ya. Kalau kalian misalnya berjalan ke celah-celah, tiba-tiba ada ombak atau situasi yang mengguncang kapal, kemungkinan celaka akan sangat-sangat tinggi. Jadi untuk disarankan hindari ya, kalau bisa memang hindari geladak kapal pada saat kapal berhenti di dermaga, kecuali udah benar-benar steril atau aman ya. Itu juga pelajaran yang aku ambil untuk next, ya lebih waspada dan ya ikut ngantri aja, nunggu giliran gitu, nggak usah kepo-kepo lihat keluar ataupun mau berjalan di tepi-tepi, di celah-celah barisan antar kendaraan. Ya risikonya tinggi. Oke, kali ini dari Kumai, pelabuhan Panglima Utar,
Kumai, Kota Waringin Barat. Menuju ke Pangkalan Bun jarak sekitar 10 km. Nanti di Pangkalan Bun mau sarapan dulu, kemudian servis motor. Nah, servis yang 1000 kilo. Mau ganti oli dan pemeriksaan lain-lain. Oh iya, kapal Kirana di sebelah itu dia dari Semarang juga. Kemungkinan sampainya kemarin. Ya, nggak tahu juga sih. Oke, keluar dari Pelabuhan Panglima Utar, Kumai. Mau ngambil duit dulu di bank. Itu ada ATM BNI. Kehabisan uang cash. Aku takut kalau di Kalimantan ini jarang yang bisa pakai itu QRIS. Jadi mau siapin duit cash. Waduh, susah kali nyari parkirnya ini. Mundur dulu guys. Mau parkir situ sebelah kanan mobil. Sebenarnya parkir ke dalam malah takut nggak bisa keluar. Dalam motornya gede. Ya, you too. Enjoy. Bye. Nah, tadi habis dari ATM ketemu sama ngobrol sama Om Bule. Dia ceritanya rombongannya itu dari Australia ke Tanjung Puting, Taman Nasional Tanjung Puting, itu tempatnya orang hutan itu. Ya, ternyata beliau suka motoran, jadi ngobrol-ngobrol sedikit, kamu dari mana, tanya-tanya segala macam. Ya, pertanyaan template lah. Oke, bye-bye. Oke. Dan mereka lanjutkan perjalanan lagi, nggak tahu kemana. Jam 8.37 berangkat menuju ke Pangkalan Bun. Sini pasar Kumai cukup rame, cukup padat, dan jalannya agak kecil ya. Nah, jalannya juga kondisi ini aspal lama ya kelihatannya ya. Nggak pernah ditambal, tapi it's okay. Nah, dari Kumai ke Pangkalan Bun kurang lebih 10 kilo, dan di depan cuacanya kayaknya mendung tuh. Ini antisipasi bakal hujan. Oh iya, aku punya rekomendasi aplikasi untuk melihat cuaca, yaitu aplikasi Ventusky. Nah, biasa aku gunakan aplikasi Ventusky untuk melihat cuaca di daerah yang hendak kita lewati ataupun kita datangi. Ini contoh nih, kalau dari sini mau ke Pangkalan Bun, mau ke Nangabulik ya, Lamandau, terus Batas Kalbar, itu bisa cek dulu di aplikasi tersebut untuk melihat lokasi awan ataupun hujan ya, potensi hujan di daerah tersebut begitu. Nah, ini baru keluar dari Kumai udah diguyur hujan. Ya, padahal langit itu cerah lah ya. Jadi hujan panas. Dan ya kadang-kadang kalau namanya kita melihat aplikasi perakiraan cuaca itu kadang memang ada meleset. Ya, it's normal. Peluangnya ya 60, 70, 80% akurat gitu. Ini ada Indomaret, aku mampir sebentar. Mau pasang jas hujan, takut di depan makin lebat. Nah, di depan itu di seberang ada monumen ya, Taman Bahagia Perjuangan. Nah, dari berbagai informasi yang aku cari di internet, bahwa Taman Bahagia Perjuangan itu ada suatu monumen yang dibangun untuk mengenang jasa pahlawan-pahlawan lokal masyarakat Kota Waringin Barat. Dulu pada zaman Hindia Belanda, Kumai ini merupakan salah satu pelabuhan terpenting penghubung antara Jawa dengan Kalimantan. Nah, karena merupakan aset Belanda yang sangat penting, pasca kemerdekaan, Belanda kembali masuk ke Kalimantan Tengah, khususnya Kota Waringin Barat, untuk mengambil alih kembali pelabuhan mereka yang ada di Kumai.
Nah, waktu itu berita kemerdekaan sudah masuk nih di telinga masyarakat Kota Waringin Barat, dan mengetahui bahwa pasukan Belanda kembali mengambil alih pelabuhan Kumai. Tentara Keamanan Rakyat dan juga masyarakat lokal bersatu untuk mengusir penjajah Belanda waktu itu. Jadi mereka sepakat untuk bikin gerilya untuk mengusir Belanda. Dan pada puncaknya Januari 1946 terjadilah pertempuran hebat. Akhirnya pada waktu itu Belanda berhasil diusir keluar dari Kota Waringin Barat, terutama di kawasan pelabuhan Kumai. Dan salah satu tokoh mereka adalah Panglima Utar, yang sekarang diabadikan jadi nama pelabuhan yang ada di Kumai, Kota Waringin Barat. Begitu ceritanya. Dan jalan yang tadi menghubungkan antara Kumai dengan Indomaret itu diberi nama Jalan Gerilya, ya, sebagai penghormatan, mengabadikan ya sejarah zaman dulu lah, begitu. Oke, sampai di Jalan Iskandar. Ini dekat Bandar Udara Iskandar. Bandara yang ada di Kota Pangkalan Bun Kota. Dan selamat datang di Kota Manis Pangkalan Bun. Ini batas kotanya, guys. Hujan-hujan gerimis aja. Nah, ini sebelah kiri ada Hypermart. Nah, dulu aku ke Pangkalan Bun pertama kali tahun 2015. Gabut aja itu dari Singkawang ke Pangkalan Bun terus balik lagi. Dulu nyari makanan khas Jawa Timur itu banyak di sini ya. Bakso Malang, terus ya makanan Jawa Tengah, Jawa Timur gitu, sop Pak Min Klaten itu ada di sini. Nah, di depan ada bundaran Tugu Pancasila. Aku mau foto-foto dulu di sini. Dulu juga pernah foto sih di sini. Pakai motor yang lama tahun 2015. Nah, sekarang lewat sini lagi. Tempat menarik nih. Cuacanya mendung. Oke teman-teman, udah selesai sarapan tadi di Sop Pak Min Klaten di dekat Bundaran Pancasila situ. Terus servis motor di dealer Ahas untuk ganti oli. Dan ini perjalanan akan langsung menuju ke Kalimantan Barat. Entah mana nanti secapeknya baru istirahat dan besoknya lagi baru lanjut perjalanan begitu. Oke teman-teman, cukup aja untuk video kali ini. Next masih ada satu video lagi untuk sampai pulang atau tiba di Singkawang.